Pada pertemuan lalu kita telah sampai pada pembahasan berkaitan dengan sunanus saum wa adabuhu. Sunnah-sunnah puasa, di antaranya makan sahur, mengakhirkan sahur, kemudian takjilul iftar, menyegerakan berbuka. Unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun biasa menghatamkan Al-Qur'an minimal di bulan Ramadan sekali khatam. Kemudian beliau menyetorkannya kepada malaikat Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Ya'rudu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dan bahwasanya Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetorkan bacaan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah manusia yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, dan beliau pun gemar untuk membaca dan belajari kandungan isi Al-Qur'an. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang mana Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Al-Qur'an 30 juz itu diturunkan oleh Allah SWT di malam Qadar ke langit dunia, tepatnya di Baitul Izzah. Itu tepatnya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Para ulama mengatakan bahwasanya Al-Qur'an 30 juz diturunkan oleh Allah SWT dari langit ketujuh ke langit pertama di malam Qadar sekaligus. Kemudian setelah itu dari langit pertama tersebut Allah SWT turunkan ke manusia secara bertahap selama 23 tahun melalui Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. 30 juz diturunkan sekaligus ke langit dunia, kemudian setelah itu diturunkan kembali kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun agar tersampaikan kepada manusia. Dan turunnya 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu terjadi di malam Qadar, tepatnya di bulan Ramadan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk membaca Al-Qur'an. Dan begitu juga orang-orang solih, kemudian para sahabat pun demikian. Mereka berlomba-lomba di dalam mengumpulkan berbagai kebaikan, dan di antara adalah mereka memperbanyak membaca Al-Qur'an ketika di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, disebutkan karena Qatadah, bahwasanya Imam Qatadah beliau adalah ulama yang wafat tahun 61 Hijriah, dan beliau merupakan murid dari Anas bin Malik. Yakhtimul Qur'an fi sab'in. Beliau Imam Qatadah biasa menghatamkan Al-Qur'an selama 1 pekan. Selama 1 pekan khatam Al-Qur'an. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli salas. Dan ketika masuk bulan Ramadan, Imam Qatadah biasa menghatamkan Al-Qur'an selama 3 hari sekali. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. Ini luar biasa. Kemudian apa? Wa idza jaa al-ashr khatama kulla laila. Dan apabila Imam Qatadah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau menghatamkan setiap malam sekali khatam. Berarti berapa kali itu? Luar biasa. 3 hari khatam sekali, 3 hari khatam sekali, kemudian 10 hari terakhir khatam semalam sekali. Ini Imam Qatadah. Karena apa? Mengikuti apa yang menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau dekat dengan Al-Quran. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Dan begitu juga disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahr Ramadan sittina khatmah. Imam Ad-Dahabi menyebutkan bahwasanya
Imam Syafi'i biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dengan 60 kali khatam. Berarti dalam sehari semalam khatam 2 kali. Selama sebulan lengkap 60 kali khatam Al-Quran. Inilah bentuk derma mereka dengan kebaikan-kebaikan. Bersegeranya mereka terhadap kebaikan-kebaikan. Ini di antara etika ketika di bulan Ramadan. Di samping senang memberi kalau bisa, kalau ada, maka hendaklah senantiasa memperbanyak kebaikan. Dan yang namanya kebaikan itu merupakan bagian daripada sedekah kita. Karena kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah bentuk sedekah kita. Maka di bulan Ramadan di antara etikanya perbanyaklah berbuat kebaikan, apapun itu. Entah dengan tahlil, tasbih, takbir dari zikir-zikir kita. Karena kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap zikir kita itu pun bagian daripada sedekah. Itu merupakan bagian daripada kebaikan. Al kalimatu thayyibatu shadaqah, begitu juga perkataan yang baik itu pun bagian daripada sedekah. Maka perbanyaklah kebaikan di bulan Ramadan. Itu diantara etika ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya etikanya ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan, at-tarafu' ama yahbitu thawab as-shaum minal ma'asi adh-dhahira wal batinah. Meninggalkan segala yuhbitu thawab as-shaum yang akan menghapuskan ganjaran dari berpuasa. Menghindarkan dari semua yang akan menghapuskan ganjaran puasa. Minal ma'asi adh-dhahira wal batinah, dari segala bentuk maksiat yang tampak ataupun yang tersembunyi. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh kebaikan, maka tidak layak diisi dengan berbagai bentuk kebatilan. Entah kebatilan dari lisan yang menghina, yang mencaci maki, memfitnah, mengadu domba, menghibah dan seterusnya, maka hindarkan. Atau dari perbuatan maksiat yang lainnya, judi, zina, atau tipu menipu dan seterusnya. Hindarkan semua perbuatan buruk di bulan Ramadan. Yang karenanya memang tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, melainkan agar kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan hamba yang bertakwa tentunya adalah hamba yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Maka segala bentuk kebaikan berusaha untuk diupayakan, dan segala bentuk keburukan, segala bentuk kemaksiatan berusaha untuk dijauhi. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab wa la yajhal." Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor. Semua bentuk maksiat dari perkataan hindarkan. Wa la yaskhab, dan jangan berteriak-teriak, karena suara yang keras tanpa dibutuhkan itu mengindikasikan adanya kekurang sopanan, bisa jadi demikian. Wala yajhal, dan jangan berbuat maksiat ala kaum jahiliyah. Tinggalkan itu semuanya. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Bahkan kalau seandainya ada orang yang mencela dirimu atau ngajak ribut dirimu, maka katakan padanya aku sedang berpuasa. Artinya apa? Berusaha keras untuk tidak meladeni semua bentuk perkara yang batil. Ketika diganggu, biasanya kita terpancing untuk membalas. Maka ketika di bulan Ramadan, ketika kita diganggu, maka upayakan jangan melawan, jangan meladeni. Lain, jaga lisan dan juga jaga perbuatan. Karena apa? Dikhawatirkan puasa kita tidak mendapatkan ganjaran sebagaimana yang kita harapkan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan praktek tipu menipu, maka Allah tidak butuh dari upayanya menahan diri dari lapar dan haus. Maka dengan kata lain bisa jadi puasanya tidak bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan, Nabi bersabda, ruba shaimin hadhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasa tersebut
melainkan hanya lapar dan dahaga. Maka ketika berpuasa hendaklah kita menjaga etika, menjaga akhlak, menjaga diri dari segala bentuk maksiat, supaya apa? Pahala yang kita harapkan di sisi Allah Ta'ala benar-benar kita raih bersama. Kemudian selanjutnya, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mubtilatus siyam, pembatal-pembatal puasa. Al-mubtilat kisman, pembatal-pembatal puasa itu ada dua. Yang pertama, ma yubtilus siyam wa yujibul qada. Pembatal puasa yang hanya wajib qada bagi pelakunya. Pembatal puasa yang wajib hanya qada, ketentuannya bagi orang yang pertama adalah al-aklu wasyurbu amidan dzakiran di saumihi. Orang yang makan dan minum secara sengaja dalam kondisi ingat dia sedang berpuasa. Artinya apa? Dia membatalkan puasanya. Mungkin karena merasa kurang mampu untuk melanjutkan. Misal ada orang kerja keras, panasan, kerja di atap bangunan seharian, kemudian dia kalau melanjutkan puasa mungkin apa? Berbahaya baginya, bisa pingsan, bisa jatuh dari atap, bahkan bisa masuk rumah sakit ataupun malah masuk ke liang kubur. Dijadikan demikian. Maka dirasa dia tidak mampu, maka apa? Dia pun membatalkan puasanya. Ketika membatalkan puasa tersebut, maka kewajibannya hanya mengqadha saja. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Bahwasanya apa? Kewajiban bagi mereka yang menyengaja membatalkan puasa dengan adanya udzur yang dirasa, maka cukup baginya qadha puasa. Karena orang yang batalkan tadi bisa dikiaskan dengan orang yang sakit. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka hitunglah bilangan hari yang dia tinggalkan berpuasa kemudian qadha di bulan selain Ramadan. Jadi orang yang tidak mampu melanjutkan puasa karena ada udzur, maka dia dikiaskan dengan sakit dan kewajibannya hanyalah qadha selepas bulan Ramadan. Berbeda halnya dengan orang yang makan atau minum tanpa disengaja. Maka itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa terlupa kemudian dia makan atau minum ketika sedang berpuasa, falyutimma saumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, karena demikian Allah lah yang sedang berinya dia makan dan berinya dia minum. Kalau lupa, benar-benar lupa, maka puasanya tidak teranggap batal. Kemudian selanjutnya bisa jadi ada kasus apabila ada orang makan atau minum atau hubungan badan, dia menyangka bahwasanya waktu sudah masuk maghrib, atau dia menyangka bahwasanya waktu belum masuk subuh. Terus bagaimana dengan puasanya? Dia menyangka sepertinya masih boleh untuk makan dan minum, kemudian masih boleh juga untuk hubungan badan. Ternyata kenyataan realita tidak sebagaimana dia sangka. Dia menyangka misalkan waktu kayaknya belum waktu subuh, dia makan, dia minum, bahkan mungkin hubungan badan. Tahu-tahu pas lihat jam, ternyata sudah jam 5. Mungkin kejadiannya ketika hujan deras, mati lampu, jam yang di rumah rusak, kan tidak mendengar adzan, kondisi gelap, maka dia asik makan, asik minum. Ternyata setelah itu dia mendapati jam yang benar sudah menunjukkan jam 5 pagi. Terus bagaimana? Atau kondisi misalkan dia makan dan minum dalam kondisi cuaca yang sangat gelap, jamnya juga rusak mungkin, mati lampu, bisa jadi demikian. Dan tinggal di pedesaan terpencil, nggak ada tetangga yang mau ditanya. Dia menyangka sudah waktu maghrib makan dan minum. Ternyata apa? Ketika ditemukan jam yang benar mungkin di HP-nya atau dasarnya, waktu menunjukkan masih setengah 6, belum waktunya maghrib. Maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan puasanya tetap teranggap sah karena dia tidak menyengaja. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum.
Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 5, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada dosa bagi kalian terhadap kesalahan yang tidak disengaja. Akan tapi yang namanya dosa adalah dosa yang dilakukan atas kesengajaan hati yang meniatkan. Jadi selama tidak ada kesengajaan, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya juga dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah 286, Allah Ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ada hamba-hamba yang berdoa, wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami ketika kami terlupa atau kami melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Maka dalam hadis disebutkan Allah Ta'ala menjawab doa tersebut dengan kalimat na'am, iya, saya maafkan kesalahan kamu yang tidak disengaja dan kesalahan kamu ketika kamu terlupa. Maka para ulama berpendapat dengan dua ayat tersebut bahwasanya kesalahan yang tidak disengaja dimaafkan. Berarti ketika dimaafkan puasanya masih teranggap sah. Ini yang pertama, kaitannya pembatal puasa yang kewajibannya hanya qada adalah membatalkan puasa ketika ada udzur. Kemudian yang kedua, ta'amudul qai, menyengaja muntah. Muntah itu ada yang disengaja atau ada juga yang tidak disengaja. Muntah yang disengaja menyebabkan batal puasa seorang. Misalkan ada orang mungkin makan sahur kemudian kelolotan balung iwak misalkan, iwak yang kol di tenggorokan. Misalkan ya, ada orang sahur kemudian buru-buru karena pengen mengejar sunnah Nabi SAW, sahur mendekati waktu subuh, makan ikan terburu-buru, kemudian ada durinya nyangkut di tenggorokan. Kemudian setelah subuh dia rasa bagaimana? Kepayahan untuk menelan ludah, sakit dan seterusnya. Akhirnya dikeluarkan tidak bisa, kemudian dicolok mulutnya supaya muntah. Setelah muntah keluar duri tersebut. Maka ketika menyengaja muntah dihukumi apa? Batal puasanya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man dara'ahul qai falaysa alaihi qada wa man istaqa amdan falyaqdi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, Nabi bersabda, barang siapa muntah tanpa disengaja maka tidak ada qada baginya. Artinya apa? Puasanya teranggap sah. Dan barang siapa menyengaja muntah, maka hendaklah dia mengqadha puasa hari tersebut. Dengan kata lain, puasa hari tersebut teranggap batal ketika menyengaja muntah. Kalau tidak menyengaja muntah seperti orang dalam perjalanan kemudian mabuk kendaraan, ini tidak disengaja, maka puasanya tetap teranggap sah. Tapi boleh bagi orang yang dirasa lemah setelah muntah tadi, mungkin dalam perjalanan jauh dari sini kemana, naik mobil kemudian belok-belok, akhirnya pusing, asam lambung naik, muntah-muntah, dan muntah-muntahnya parah menyebabkan tubuhnya lemah, maka ketika itu kalau khawatir bermadorot puasa dilanjutkan, hendaklah dia batalkan, dan kewajibannya hanya mengqadha puasa hari yang dia batalkan tersebut. Lain, menyengaja muntah merupakan pembatal puasa, dan kewajiban ketika setelah batal dia cukup untuk mengqadha saja. Kemudian selanjutnya haid wa nifas. Ketika haid dan nifas, maka apa? Puasa teranggap batal. Kewajibannya hanya qadha. Nabi bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita ketika dia haid, dia tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa? Artinya ketika datang haid, maka puasanya apa? Batal. Ini ujian bagi perempuan. Bisa jadi ada ketika mendekati adzan maghrib malah apa? Datang bulan. Setengah jam lagi sebelum adzan datang bulan. Maka apa? Puasanya teranggap batal dan kewajibannya tidak adalah qadha. Dan nifas hukumnya sama halnya dengan haid. Sama-sama tidak boleh berpuasa, sama-sama tidak boleh mengerjakan sholat, dan sama-sama tidak boleh digauli oleh suaminya. Kemudian selanjutnya ta'amudul istimna, menyengaja mengeluarkan mani.
bisa dengan onani, bisa juga karena bermesra-mesraan dengan pasangan. Maka menyengaja mengeluarkan mani dihukumi apa? Membatalkan puasa. Karena dalam hadis qudsi disebutkan Allah Ta'ala berfirman, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu orang yang meninggalkan makan, minum, dan melampiaskan syahwatnya karena mencari keridhaanku. Jadi artinya orang yang berpuasa itu tidak hanya puasa dari makan dan minum saja, akan tapi dia juga mesti puasa dari melampiaskan syahwat kemaluannya. Maka barang siapa menyengaja mengeluarkan mani, yang mana jima itu tidak lain adalah apa? Ujung-ujungnya mengeluarkan mani, maka puasanya teranggap batal. Maka yang namanya onani, masturbasi di siang hari bulan Ramadan dapat membatalkan puasa. Atau bermesra-mesraan kemudian menyebabkan keluarnya mani, maka dihukumi puasanya batal. Berbeda halnya dengan orang yang mengeluarkan mani tanpa disengaja. Misalkan dia tidur kemudian mimpi sampai keluar mani, maka itu tidak teranggap batal puasanya. Lain. Jadi mengeluarkan mani dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa. Selanjutnya niatul iftar. Niat tekad bulat untuk membatalkan puasa. Artinya sudah sangat bertekad untuk membatalkan puasa. Misalkan kejadiannya seperti tadi yang kita sebutkan di awal, yaitu ada orang pekerja keras, kemudian dirasa sepertinya dia tidak mampu melanjutkan. Dia sudah niat, kayaknya kalau dilanjutkan kayaknya nggak kuat. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya dia berniat bulat untuk membatalkan puasa. Sepertinya saya mau batalkan saja. Apalagi sudah diucapkan, kayaknya saya batal saja. Maka dengan niat bulat tersebut sudah teranggap puasanya batal. Karena dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya sudah dibatalkan maka sudah batal. Berbeda halnya dengan orang yang terkena was-was, bisikan-bisikan saja. Dia kerja keras di siang hari bulan Ramadan sedang puasa, dia merasa kuat atau tidak. Dia ada bisik-bisikan ini lanjutkan atau tidak, batalkan atau tidak. Maka ketika cuma sekedar was-was, maka belum masuk kategori membatalkan puasa. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, innallaha tajawaza li ummati amma waswasat aw hadasat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam. Dalam riwayat Bukhari disebutkan Nabi bersabda, sesungguhnya Allah SWT mengampuni umatku dari was-was atau bisikan-bisikan jiwanya selama belum dikerjakan atau belum diucapkan. Artinya kalau hanya sekedar bisikan-bisikan, jangan diikutkan dan tidak diungkapkan dengan lisan, maka bisikan-bisikan tadi tidak berpengaruh kepada puasanya. Dan biasanya terkadang kita pun semuanya mungkin merasakan demikian. Terkadang ada gangguan di awal-awal puasa. Merasa capek sedikit, batalkan apa enggak ya? Merasa pening sedikit, batalkan atau tidak ya? Dan seterusnya. Terkadang ada muncul was-was demikian. Maka selama masih sekedar was-was itu tidak menjadi pembatal puasa. Kalau sudah menjadi niat bulat, maka biarpun dia setelah mengucapkan saya batal, kemudian tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan minuman sampai maghrib, maka puasa tetap teranggap sudah batal. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya aridah anil Islam, murtad dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, seandainya engkau berbuat syirik wahai Muhammad, niscaya terhapuslah semua kebajikanmu. Jadi ketika seorang murtad keluar dari Islam, maka bukan hanya puasanya yang teranggap batal, semua kebaikannya, hajinya, sholatnya, puasa di tahun lalunya, zakatnya, sedekahnya, semua bentuk kebajikannya, semua bentuk kebaikannya terhapus sudah. Inilah bahayanya murtad. Dan kita ketahui kenapa dikatakan di sini sebagai dalil riddah, murtad. Karena setiap orang yang berpindah ke agama selain Islam, maka sudah dipastikan dia akan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Karena di luar Islam pasti mereka akan menduakan Allah. Kita ketahui selain Islam itu ada yang Tuhannya 3, ada yang 2, ada yang lebih dari itu. Maka sudah dipastikan
Setiap agama di luar Islam pasti agama syirik, menyekutukan Allah. Kalau melakukan kesyirikan, maka ancamannya terhapus semua kebaikannya, bahkan status keislamannya pun terhapus, menjadi dia orang musyrik waliyadu billah. Maka kewajiban baginya untuk bertaubat, kemudian kembali bersyahadat dan berazam untuk tidak kembali kepada kemungkaran tersebut, dan puasanya diqadha. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada sore ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.